Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana ya kabarnya anak-anak solih pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Amin. Baik anak-anak solih, sudah siap untuk belajar? Seperti biasa, hal yang perlu kalian lakukan sebelum kita belajar yaitu yang pertama, silahkan siapkan bukunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa ya anak-anak solih, agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah anak-anak solih, materi kita pada pagi hari ini yaitu berbagai gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Materi tersebut adalah materi PJOK yang terdapat pada tema 1E, subtema 1 dan subtema 2. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat mengetahui berbagai macam gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Nah, Ustazah harapkan nanti setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustazah, kalian bisa mengetahui berbagai macam gerak dominan yang ada dalam aktivitas senam lantai. Nah, kira-kira apa saja ya gerak dominan yang ada pada aktivitas senam lantai? Ada yang tahu? Nah, berikut ini adalah berbagai gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Yang pertama, ada gerak bertumpu. Kemudian yang kedua, bergantung. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, berpindah. Yang kelima, tolakan. Yang keenam, putaran. Yang ketujuh, ayunan. Yang kedelapan, melayang. Dan yang kesembilan adalah mendarat. Nah, itu adalah berbagai gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Untuk hari ini, Ustazah akan menjelaskan dua gerakan dalam gerak dominan dalam aktivitas senam lantai, yaitu gerakan yang pertama bertumpu dan gerakan yang kedua bergantung. Silahkan disimak penjelasan Ustazah berikut ini ya anak-anak solih. Gerakan yang pertama yaitu gerak dominan bertumpu. Nah, gerak dominan bertumpu itu ada bertumpu pada tangan. Kemudian yang kedua ada bertumpu pada kaki. Nah, bagaimana gerak bertumpu pada tangan? Bisa kalian lihat pada layar kalian. Nah, di situ adalah gerak bertumpu pada tangan. Itu adalah gerakan saling mendorong, tapi tumpuannya adalah tangan, ya. Bisa kalian lihat di situ. Gerakan bertumpu pada tangan dapat melatih kekuatan otot tangan. Nah, perhatikan anak solih pada gambar tersebut. Itu kan tangannya nempel ke temanmu ya, ke teman lawan, ke lawan ketika kamu melakukan gerakan bertumpu pada tangan. Nah, itu gerakannya adalah mendorong. Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan otot tangan. Nah, bagaimana cara melakukannya? Caranya yaitu berdirilah berhadapan dengan temanmu. Yang pertama silakan berdiri dulu. Kemudian telapak tanganmu bertemu dengan telapak tangan temanmu. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Telapak tanganmu bertemu dengan telapak tangan temanmu. Kemudian lakukan gerakan saling mendorong. Nah, yang menjadi tumpuan di situ adalah tangan kalian. Ya, ketika kita melakukan gerakan saling mendorong, kemudian yang bertemu adalah tangan dengan tangan, maka itu yang menjadi tumpuan adalah tangan. Seperti itu ya anak-anak solih. Itu adalah gerakan bertumpu pada tangan. Selanjutnya gerakan bertumpu pada kaki. Nah, bisa kalian lihat di situ ada gambar seorang anak berdiri dengan
satu kaki. Nah, artinya yang digunakan sebagai tumpuan yaitu kaki. Ya. Gerakan bertumpu pada satu kaki dapat melatih keseimbangan. Nah, jika kalian berdiri menggunakan satu kaki, itu dapat melatih keseimbangan ya anak-anak soli. Jadi, gerakan bertumpu pada kaki itu dapat melatih keseimbangan. Nah, cara melakukan gerakannya seperti apa? Perhatikan ya. Yang pertama, berdirilah dengan salah satu kaki. Boleh dengan kaki kanan ataupun dengan kaki kiri ya. Kemudian rentangkan kedua tangan ke samping. Nah, tujuannya ketika kalian merentangkan kedua tangan kalian ke samping, itu tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kalian agar tidak jatuh ya. Kemudian tekuk lutut kaki kananmu ke belakang. Nah, salah satu kaki yang diangkat boleh kaki kanan atau kaki kiri ya. Nah, kaki yang diangkat itu silakan lututnya ditekuk ke belakang. Jadi kaki yang bagian bawah itu ditekuk ke belakang seperti pada gambar ya. Nah, itu adalah cara melakukan gerakan bertumpu pada kaki. Kemudian gerakan dominan yang selanjutnya yaitu gerakan dominan bergantung. Ada yang tahu kira-kira seperti apa ya gerak dominan bergantung itu? Nah, gerak dominan bergantung itu bisa kita lakukan dengan bergantung di palang besi atau biasanya sebutannya monkey bar ya. Bisa kalian lihat pada gambar. Nah, itu adalah contoh gerakan bergantung di palang besi. Gerakan bergantung di palang besi dapat melatih keseimbangan ya. Selain itu juga bisa melatih kekuatan otot tangan ya anak-anak soli, karena kan tangannya digunakan untuk bergantung. Nah, alat yang digunakan untuk bergantung harus kuat dan kokoh agar tidak mudah patah. Nah, ketika kalian melakukan gerakan bergantung, kalian harus mencari alat yang benar-benar kuat dan kokoh. Kenapa? Tujuannya yaitu nanti ketika kalian bergantung pada alat tersebut, alatnya tidak mudah patah. Kalau patah nanti kan kalian bisa jatuh. Jadi seperti itu ya. Kalaupun kalian misalnya mau latihan bergantungnya di ranting pohon, nah carilah ranting pohon yang kuat. Kalau misalnya tidak ada palang besinya, tapi kalau ada silakan di palang besi karena bisa lebih kuat. Seperti itu ya anak-anak soli. Kemudian gerakan bergantung dapat dilakukan sambil bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan lainnya. Jadi ketika kalian bergantung itu bisa bisa begini, tangan yang kanan bisa maju ke palang yang di depannya. Kemudian kalau sudah ganti tangan kirinya yang maju secara bergantian. Nah, itu bisa dilakukan dengan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lainnya ya. Seperti yang bisa kalian lihat pada layar kalian. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Ustadzah tentang berbagai gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Jazakumullahu khairan, anak-anak soli sudah mendengarkan penjelasan Ustadzah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya. Ustadzah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustadzah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.